Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu Official, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat guru dimanapun Anda berada. Untuk sesi kali ini saya akan melanjutkan di sesi yang kemarin, yaitu di part 1. Kita sudah membuat aplikasi penilaian siswa menggunakan Microsoft Excel. Kemarin sudah saya jelaskan Bapak Ibu bahwa untuk kolom-kolomnya saya rasa seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa menginovasikan kembali, bisa dieksplor lagi ya Bapak Ibu untuk kolom-kolomnya. Suatu misal di sini ada KD 4, ada 4 KD. Silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan KD yang ada pada mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian untuk aspek, kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Di sini saya mencontohkan saja hanya satu, yaitu di aspek pengetahuan. Untuk aspek-aspek yang lain seperti yang ada di kurikulum 13, K13 itu ada aspek pengetahuan, kemudian ada aspek keterampilan, kemudian ada aspek spiritual, sosial, dan seterusnya. Maka nanti untuk kolomnya silakan Bapak Ibu sesuaikan. Langsung saja Bapak Ibu kita ke sesi berikutnya adalah saya ulangi dari sini ya Bapak Ibu, untuk menghitung rata-rata penilaian harian. Jadi untuk menghitung rata-rata penilaian harian Bapak Ibu, di sini untuk rata-ratanya adalah dari KD 1 sampai dengan KD 4 menggunakan rumus average Bapak Ibu. Untuk menggunakan rumus average atau average, Bapak Ibu silakan di kanan yang atas ini silakan klik auto zoom, kemudian ada tanda panah kecil, klik, kemudian silakan pilih average. Nah, maka akan secara otomatis terseleksi selnya. Sekarang Bapak Ibu tinggal klik di KD 1-nya yang ini sampai muncul panah berwarna hitam ya Bapak Ibu. Kemudian tarik saja ke kanan sampai dengan KD yang terakhir. Kemudian silakan tekan enter. Nah, di sini nanti akan muncul nilai rata-rata hariannya secara otomatis. Nah, kemudian untuk siswa yang lainnya silakan tinggal ditarik saja ke bawah seperti ini, maka nanti akan terisi secara otomatis. Kemudian bagaimana kita akan memberikan atau memasukkan nilai PTS atau mid semester dan PAS Bapak Ibu. Nah, untuk nilai PTS dan PAS, nilainya atau nilainya Bapak Ibu itu berasal dari nilai akhir atau nilai yang diperoleh siswa pada saat PTS dan PAS. Nah, silakan Bapak Ibu inputkan di sini, masukkan. Boleh secara manual, ketikkan, atau mungkin Bapak Ibu sudah punya formatnya, nilainya sudah lengkap, tinggal di copy pastekan saja. Nah, misalkan saya akan mengisikan nilainya ya. Saya akan mengisikan nilainya di sini. Saya pastekan dari yang ini saja. Saya ambil saja dari yang ini, yang 2, yang ini. Kemudian yang ini 1 ya. Misalkan ini saya ambil untuk nilai PTS. Kemudian paste. Kemudian saya ambil lagi yang ini untuk nilai pasnya. Nah, untuk mengisi tadi Bapak Ibu tidak mengcopy dari sini ya, karena ini saya hanya contoh saja supaya cepat. Nah, kemudian bagaimana kita akan menghitung nilai rapot? Untuk menghitung nilai rapot Bapak Ibu silakan untuk memperhatikan aturan yang ada pada Permendikbud ya. Misalkan kalau tidak salah di Permendikbud untuk rata-rata nilai
rata-rata nilai harian itu bobotnya 2, kemudian PTS itu 1 ya, maaf, 1, kemudian PAS itu 1. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan untuk mengisikan nilai rapot. Itu asalnya dari sini ya, bobotnya itu RPH itu 2, PTS 1, kemudian PAS itu ya 1. Nah, berikutnya kita langsung menghitung Bapak Ibu. Caranya adalah tekan sama dengan, kemudian tanda kurung buka, kemudian RPH ya, RPH yang ini dikalikan ya, dikalikan 2 ya. Mengapa 2? Karena di sini RPH bobotnya 2, kemudian ditambah PTS yang ini atau mid semester PTS, klik, kemudian ditambah lagi nilai PAS ya. PAS itu berada di J8 ya, saya ketikkan J8, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi 4. Mengapa dibagi 4 Bapak Ibu? Karena di sini bobotnya adalah 4 ya. 2 ya, ini 2, ini 1, ini 1, maka 4. Maka kita harus membagi 4 Bapak Ibu. Setelah itu silakan tekan saja enter. Nah, maka nilai rapot akan terisi secara otomatis ya. Kemudian di peserta yang di bawahnya juga sama, caranya tinggal ditarik ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung predikat Bapak Ibu ya. Predikat ini nanti berisi huruf ya, huruf, ada huruf A, itu huruf B, kemudian huruf C dan huruf D. Nah, kemudian untuk predikat Bapak Ibu itu biasanya berisi berkaitan tentang interval nilai atau rentang nilai. Ini saya contohkan yang ini Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan, ini saya blok dulu biar nanti jelas ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini untuk rentang nilainya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan keadaan sekolah ya, membuat rentang nilainya berapa. Ini misalkan saya contohkan 93 sampai dengan 100 itu nilainya A atau predikatnya A, kemudian 84 sampai dengan 92 itu predikatnya B, 75 sampai dengan 83 itu predikatnya C, 0 sampai dengan 74 itu predikatnya adalah D. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk menghitung atau memunculkan predikat secara otomatis kita menggunakan rumus logikal. Ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Kita menggunakan rumus logikalnya. Caranya adalah kita tekan sama dengan, kemudian ketikkan if ya atau jika. Nah, saya ulangi, ketikkan if atau jika, buka kurung ya, jika yang ini, jika nilai rapot ya, klik yang ini, berarti K8, jika nilai rapot lebih besar, saya ulangi Bapak Ibu, lebih besar sama dengan 93 yang ini ya Bapak Ibu, 93, maka atau titik 2 predikatnya adalah A. Berarti Bapak Ibu ketikkan tanda petik, kemudian A, kemudian tanda petik. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi jika yang if K8 ya, K8 itu yang ini nilai rapot K8, jika nilai rapot lebih besar dari 93 maka predikatnya adalah A. Itu. Kemudian kita masukkan lagi titik 2,
kita masukkan lagi if jika if, kemudian buka kurung, jika K8 berarti nilai rapot ya Bapak Ibu, K8 jika nilai rapot lebih besar, nah, sama dengan 84, yang ini ya Bapak Ibu, 84 ya, maka petik 2 predikatnya adalah B. Petik 2 lagi, kemudian kita tambahkan lagi titik 2, kita masukkan lagi if ya, atau jika, kemudian buka kurung lagi, jika logikal tesnya lagi ya Bapak Ibu, jika K8 atau nilai rapot lebih besar sama dengan 75 ya, 75 yang ini Bapak Ibu, 75, maka petik 2 nilainya atau predikatnya adalah C. Petik 2 lagi. Nah, berikutnya yang keempat, kita masukkan lagi titik 2 if jika buka kurung, jika nilai rapot atau K8 lebih besar sama dengan 0, maka petik 2 predikatnya adalah D. Petik 2. Kemudian kita akan akhiri dengan menutup kurung sebanyak 4 kali. Mengapa kita menutup kurung sebanyak 4 kali? Karena kita sudah melakukan logikal sebanyak 4 kali ya. Yang ini 1, kemudian ini 2, ini 3, dan ini 4. Maka kita harus menutupnya sebanyak 4 kali. Kita tutup ya Bapak Ibu, kurung tutup 4 kali, 1, 2, 3, 4, kemudian enter. Nah ya, mengapa ini nilainya B Bapak Ibu? Ya, di sini rentangnya adalah 93 sampai 100 itu A. Nah, karena di sini adalah nilainya 92,125, maka nilainya adalah B ya. Nah, kemudian untuk di bawahnya juga sama Bapak Ibu, silakan diklik saja atau ditarik saja ke bawah. Nah, nanti akan terisi secara otomatis. Iya. Seperti ini Bapak Ibu untuk bagaimana kita menghitung RPH, kemudian PTS, pas, rapot, dan predikat. Semoga bermanfaat Bapak Ibu tutorial sederhana ini ya. Selamat mencoba, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.